Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini, yang mulia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan marilah kita merealisasikan rasa syukur kita dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larang-larangan. Dan tak lepas pula pada itu, selawat dan seiringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut, dan insya Allah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meladani beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini ialah menjadi manusia yang terbaik. Sebelum hatib menyampaikan khutbahnya, sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang hatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-197. Dan di surat yang lain Allah berfirman di surat At-Tin ayat ke-3 dan ke-4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam surat At-Tin di atas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama yakni manusia ahsani taqwim, yaitu manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua yakni manusia asfala safilin, yaitu manusia yang paling rendah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan oleh makhluk yang lain. Sedangkan as-safala safilin adalah gambaran manusia yang pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukannya pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa pahala dan dosa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seseorang itu mulai akil balik, lebih-lebih pada waktu mudanya. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain, yakni manusia memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan pengertian as-safala safilin sendiri adalah manusia yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, kelak akan dikembalikan kepada tempat yang paling buruk daripada tempat yang lain, yakni neraka jahanam yang panas lagi berkobar-kobar apinya. Dan sebaliknya, manusia yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya akan ditempatkan pada tempat yang paling indah, yakni surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita meraih kedudukan ahsani taqwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya as-safala safilin? Yaitu yang pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki yang masih sempurna ini dengan mensyukuri yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran surat Al-Mulk ayat ke-23. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza ta'azzana rabbukumul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu,
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Yang kedua ialah kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bih ilmu. Inna sam'a wal basara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik itu dari mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan untuk menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang lain hanya karena hal yang sepele. Dan janganlah sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat-sangat merugikan orang lain. Dan begitu juga dengan mata, jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan hal-hal yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga, mulut dan kaki. Jangan sampai telinga dan mulut kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membaca kalimat-kalimat thayyibah. Karena tangan, kaki serta mulut kita akan menjadi saksi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat ke-65. Yang ketiga ialah dengan bertambahnya besarnya seseorang dari mulai kecil hingga ia menginjak masa mudanya, inilah yang harusnya diperhatikan oleh semua orang. Ada pepatah mengatakan, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pepatah ini sangat salah dan keliru. Tidak mungkin seseorang yang tanpa berusaha payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama begitu saja masuk surga. Nabi Muhammad SAW saja, orang yang kita kenal sebagai orang yang nomor satu dalam agama, ketika hendak wafatnya beliau merasakan sakaratul maut yang benar-benar menyakitkan. Oleh karena itu, mari kita gunakan masa-masa emas ini, yakni masa-masa muda ini, dengan banyak menuntut ilmu agama dan pastinya tidak begitu saja mengabaikan kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat selanjutnya ialah marilah kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati inilah yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita. Hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita ini, sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, maka baik seluruhnya. Tetapi manakala ia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ialah adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu, mari kita gunakan agama Islam ini sebagai ruh utama bagi kita.
Segala apa yang kita kerjakan dan kita lakukan hendaklah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Karena agama Islam inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir ialah dengan menyatukan semua unsur-unsur dan komponen yang telah kami sebutkan di atas, yakni diantaranya anggota badan, jasmani dan rohani haruslah senantiasa dibingkai dengan nilai-nilai agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat ke-102. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan mendapat iktibar bagi kita untuk menjalankan di kehidupan kita yang seterusnya. Mari kita berdoa, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazari wa uzunun bi khabarin amma ba' ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisa ma zahara wa ma batan wa hafizu ala qawati wa khudurul wal jum'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma dafa'anna al ghalaa'a wal wabaa'a wal riba waz zanazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina haja khassah wa an sairil baladi
muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.